Ya, ketemu lagi dengan kita, Kang Jepri Gerobas dan Mang Ade. Jadi kali ini kita punya sebuah cerita, obrolan, ya sambil santai sambil ngopi kayak gini. Dongeng-dongeng. Kita emang bareng Mang Ade yang juga tahu sedikit cerita-cerita horor atau hantu-hantu jadul. Kenapa saya katakan jadul? Karena untuk zaman sekarang kayaknya lebih dominan orang itu menganggapnya sebagai tahayul ya. Tahayul. Nah, tapi kita ungkapnya di sini nih. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar ya cerita kuntilanak. Hantu yang satu ini sudah fenomenal di masyarakat. Dan siapa yang nggak tahu hantu kuntilanak? Di beberapa film juga sudah sering dibuatkan ya, Iya. film kuntilanak. Nah, tapi di versi cerita kita, identiknya kuntilanak itu kan perempuan. Iya. Tapi di kalangan masyarakat yang belum kita ketahui dan belum banyak diangkat ceritanya, ini ternyata ada kuntilanak laki-laki. Bener nggak? Iya. Kalau bahasa Sundanya ada kuntilalakina, Iya. ya nggak? Iya, betul. Nah, ini teman-teman, kuntilanak laki-laki. Kalau kuntilanak perempuan identikkan rambutnya panjang, Iya. kainnya putih, pokoknya seram lah. Identiknya dengan rambut yang terurai. Dan kenapa gitu? Kebanyakan dia tinggalnya di atas-atas pohon. Ganggu orang lewat, dia di atas pohon. Ya enggak? Nah, kita akan ceritakan di sini adalah kuntilanak laki-laki. Ada sebuah cerita, kemarin saya sedikit bercerita dengan tetangga, katanya dia pernah digangguin oleh kuntilanak laki-laki. Saya bilang begini, emang kuntilanak ada yang laki-lakinya? Adalah. Kalau kuntilanak perempuan, suaranya pasti perempuan kan? Perempuan. Kayak ketawa. Hihihi. Kuntilanak Iya, perempuan. betul. Tapi kalau kuntilanak laki-laki, itu ngebeos. Bener nggak? Iya. Kayak host. Kayak entong. Host. Host. Kayak untuk lakinya gitu. Nah, kata Mang Ade, kayak entok laki-lakinya suaranya nggak heos. Nah, ini agak sedikit menarik juga nih. Tapi saya yakin nih teman-teman juga pernah dengar ya cerita kuntilanak laki-laki. Kita dengarkan nih versinya Mang Ade. Katanya dia juga tahu kuntilanak laki-laki. Oke. Gimana Mang Ade? Menurut versi Mang Ade, pengalaman ceritanya seperti apa? Waktu itu bukan saya yang ngalamin ya, cuma ini bapak saya lagi nih. Bukan Mang Ade lagi, Mang Ade kapan ngalaminnya? Kalau saya ngalamin sih enggak. Cuma itu cerita lagi kan saya bilang. Cuma itu pengalaman yang ngalamin bukan orang lain, bapak saya sendiri. Nah, waktu itu menarik nih. Coba. Pas waktu itu bapak saya kan mau ke pasar mau belanja nih. Bapak saya kan dulu jualan, kembali lagi ya, bapak saya jualan mie ayam dulu ya. Pedagang mie ayam. Kalau malam kan jam 1, jam 2 dia belanja pergi ke pasar. Waktu itu pasarnya Cikampek itu, kampung saya kan jauh dari Cikampek ke kampung saya. Itu jalannya juga tetawang terus ya, tetawang lagi, itu banyak tetawang lah. Terus dari tetawang itu emang tempatnya banyak pohon-pohon lah. Ya udah kelihatan juga siang juga agak kayak angker aja lah gitulah. Serem juga tempatnya itu, tetawang-tetawangnya itu. Pas waktu itu kalau nggak salah itu malam Jumat ya, bapak saya belanja itu. Pergi dari rumah teh jam setengah 1. Dia dulu pakai sepeda. Dulu kan kendaraan motor kan jarang-jarang ada yang punya. Ya, pakai sepeda. Pakai sepeda itu. Untuk belanjaan buat mie ayam. Mie ayam buat jualan. Mie ayam. Terus Pas
di Tetawang itu kan Tetawangnya jauh ke kampung ya, ke Bentar, bentar. kampung sini jauh, Bentar, sini Bang Ade. jauh. Saya juga nggak tahu nih. Hmm, Orang pasti bertanya-tanya, totoang. iya. Itu dalam bahasa yang umumnya apa sih? Itu Ya, totoang. Tetawang. Iya, Mm-mm. itu kan bahasa daerah. Iya, daerah Tetawang apa ya kita Coba. kan Tetawang kalau nggak salah itu Apa bahasa Indonesia yang bisa lebih umum dimengerti? Tetawang itu sama kayaknya ya. Apa sih? Enggak, beda. Misalnya tahunya Tetawang aja gitu. Makanya saya nanya, totoang itu bahasa Hmm. umum yang bisa dimengerti orang itu apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya misalnya Kalau orang Sunda mungkin tahu kan, iya Tetawang. totoang. Nah ini Iya saya juga yang itu lain itu nanti kemungkinan bingung. sama ya Mas. Kalau bahasa Indonesia sama Sunda itu Tetawang sama kayaknya. Pokoknya itu jauh ke sini jauh ke sono kalau nggak salah itu. Ya namanya Tetawang. Oh, itu. jadi Iya. Jauh kita ke- jelaskan secara spesifik Iya, aja ya. yang Jadi umumnya aja lah kita teman-teman, yang ramenya umumnya aja umum. totoang itu jadi jalan lurus Jauh ke kampung. jauh ke Kampung sini, kampung sono. kampung gitu. Artinya emang betul-betul jalan lurus yang jauh dari permukiman warga. Ya itu seperti itu Oh, kemungkinan seperti itu. Saya umumnya. juga nggak ya. tahu sih bahasa Indonesianya Apa apa tahu. gitu. Dilanjut gitu. Pas waktu itu Bapak saya balik lagi ya, pergi ke pasar jam 12:30 tuh. Pas nyampe itu, yang tadi bilang saya Tetawang itu gelap, sangat gelap. Situ nggak ada lampu dulu mah. Jangankan listrik 5 watt. Pas bintang juga bulan nggak ada itu, gelap sekali. Oh, ya. Remeng-remeng itu. Pokoknya kalau divisualkan serem lah ya, Serem kalau lah, dibayang-bayangin gitu. Nah, terus Pas di situ ya, maaf ya, tadi bilang saya Tetawang. Itu situ dia kaget. Pas kagetnya apa? Dia lagi santai nojek, Ya. lagi bawa sepeda ya. Bose lah bahasa kita bose nih. menggayuh sepeda. Dari sepeda. Itu tiba-tiba dari atas ada yang kayak loncat ke tengah jalan. Puk, Ya. sudah kan kaget bapak saya. Pas ada sekitar 5 meter mah itu. Kaget bapak saya. Begitu dilihat, apa itu? Dekatin. Kok kayak gitu bentuknya? Yang bikin kagetnya itu, kaget bapak saya. Itu kok berdiri tapi kepalanya mana? Nggak ada kepalanya ya. Waduh, Pas dilihat lagi, udah makin dekat nih. Kok kepalanya ada di bawah? Itu yang bikin kaget bapak saya. ini, nah teman-teman, kita simak nih. Kita kan cerita kuntilanak laki-laki, ya kan? Iya, iya. Tapi Mang Ade di sini menjelaskan kepalanya di bawah. Iya, tuh kaget itu bapak saya. Itu, Suaranya? suaranya itu kayak gitu ya, kayak suara apa ya? Kayak Kayak- suara entog lakinya itu hosh. Ya, kayak gitu ya. Iya, Nah, tuh bener apa enggak tahu tuh saya bapak saya ternyata gitu. kan harusnya bapaknya bisa ngejelasin Iya. itu kuntilanak laki-laki apa bukan. Iya, jadi Dia bilang apa? masih ini tar dulu ya. Itu dia diem di situ ya menghalangin bapak saya jalan ya sepeda. Pas terus bapak saya itu turun ngomong gini, awas kamu jangan menghalangin saya, kamu jangan ganggu saya. Oh, diusir. Tapi dia nggak pergi. Bapak saya jongkok, dia ikut jongkok, bingung. Tapi posisi kepalanya di Di atas. bawah. Di bawah. Bapak saya jongkok, dia ikut jongkok. Bapak saya pengen tahu ini kepalanya bukan di bawah. Bapak saya jongkok, dia ikut jongkok. Yang bikin anehnya itu. Bapak saya maju, dia malah maju, malah makin dekatin. Ini Saya bingung itu bapak saya. enggak. Mang Ade ini menceritakan, saya juga dengar nih Orowodo juga kayak seperti itu. Ini beda kalau orang nggak kayak gini. Orowodo. Iya, sebagian versi Iya, ada yang bersama. menceritakan bahwa Orowodo itu kepalanya di bawah. Iya bersama. Kan kita lagi cerita kuntilanak laki-laki. Iya. Berarti itu. Iya. Bapak saya maju, dia maju mau diadu ya. Malah mau tabrakan dia kayak sengaja dia. Bapak saya ingat cerita-cerita dari
mungkin orang tua Ya, dulu lah. ya. Kalau ketemu makhluk seperti itu, jangan sampai kita diadu lah gitu. Itu kalau udah diadu dia suka gigit, suka makan katanya. Oh, jangan sampai bertabrakan Iya, sama kita. jangan sampai tabrakan. Kalau bisa kita mengalah aja, mundur. Daripada kita bahaya diri kita sendiri. Kita lebih baik ya mundur, ya udah pergi. Dia nggak bakalan ngikutin. Terus Itu kelanjutannya? benar-benar. Terus ya bapak saya ingat ke cerita itu. Kalau terusin bahaya nih. Lebih baik udah mundur aja. Bapak saya balik lagi. Nggak jadi belanjanya ke pasar, balik langsung. Tapi si makhluk itu masih tetap Masih di situ. tetap ada situ. Tapi dia nggak nyamperin. nggak ikut, nggak pas saya balik lagi dia nggak ikut. Ya. Nah, saya kan kaget ya begitu bapak saya pulang ke rumah, kok nggak bawa belanjanya mana Pak? Aduh, dia sambil narik nafas, astagfirullahaladzim, sambil istighfar. Untuk malam ini, untuk ini besok kayaknya nggak bisa jualan nih. Kenapa sih Pak? Tadi mau ke pasar, di tengah jalan ya ada yang begat. Ya itu cerita itu. Ada yang mencegat itu. Terus Pak gimana itu ya? Kalau diterusin kan itu bisa bahaya, bisa makan badan kita. Enggak, itu cerita bahaya. Enggak, itu nama hantunya apa maksudnya? Kata saya gini, itu nama hantunya apa Pak? Yaitu nama hantunya ya itu kuntilalakinya seperti itu. Itu bahaya. Kalau didekatin tuh bahaya, bisa makan. Kunti lalaki. Iya. Itu paling bahaya. Itu kunti yang paling bahaya ya kunti itu. Makanya saya dengar ya, saya dengar nih orang tua kalau orang tua nih cerita gini-gini. Itu sama seperti itu cerita bapak saya termirip. Iya, cerita itu fenomena sebetulnya. Iya, cuman nggak ada yang pernah ngangkat ke film atau apa. Yang diangkat kan selalu ceweknya. Kuntilanaknya. Iya. Karena kan begini, identiknya orang berpikir itu kalau sekalipun mau diangkat kunti laki-lakinya kan jarang. Malah disatuinnya ke genderuwo. Iya. Nyambungnya kan terus ke siluman-siluman yang lain. Iya, itu ke situ larinya. Iya. Ya kalau kuntilanak ya di filmnya tunggal-tunggal aja. Itu padahal kalau ini itu paling serem. Paling serem ya? Paling serem itu, paling galak itu. Oke teman-teman. Semacam ya dibilang kayak kemungkinan itu Bagas Pati apa? Mungkin ke situ lari itunya. Saya nggak tahu itu. Yang enggaknya itu. Itu paling galak tuh Kunti itu laki-lakinya itu. Oke. Jadi cerita Kunti laki-laki ini memang sudah familiar di kampung-kampung. Mohon maaf ya, makanya saya kasih tahu aja nanti siapa aja yang kalau ketemu makhluk seperti itu, saya kasih tahu ya, jangan sampai kita sok berani. Bukannya ini. Lebih baik kita menghindar aja. Udah gitu aja. Oh iya. Jadi begitu teman-teman, kalau seandainya nih teman-teman ketemu sama makhluk seperti itu, kalau Kunti perempuan ya godainnya itu paling di atas pohon. Iya. Paling dia nunjukin suara ketawanya. Iya. Tapi kalau Kunti laki-lakinya itu katanya kepalanya posisinya di bawah dan jangan pernah kita mendekatinya karena dia emang sengaja ingin bertabrakan, ingin bersentuhan tubuhnya dengan kita, kemudian kita dimakan. Iya, biar dia bisa makan. Ini bukan cerita biasa karena ini memang sudah familiar di orang tua kita dulu menceritakan. Umum lah. Sudah umum. Nah, buat teman-teman kalau memang mendengar cerita horor seperti ini ataupun pernah dengar, silakan di komen ya. Bisa sharing. Sebetulnya itu orobodol atau jenis makhluk yang lainnya. Tapi kata-kata kuntilanak laki-laki, kuntilalakina ya kalau bahasa Sundanya itu ada ceritanya. Tapi secara fisik ya. Iya, fisik. Belum bisa dibuktikan secara bentuknya seperti apa. Kalau pocong, kuntilanak, genderuwo atau tuyul kan identik. Nah, untuk Kunti laki-laki ini belum ada yang bisa
menggambarkannya seperti apa. Tapi yang jelas tadi cerita versi Mangada itu banyak seperti itu. kepalanya di bawah. Itu kebanyakan seperti itu Oke. ceritanya. Tetap di Dobrak Misteri, kita ketemu lagi di lain waktu.